Ketika abad 21 dimulai, evolusi manusia berada pada titik perubahan, proses dari yang terkuat, terpintar, reproduksi tercepat dalam angka yang besar, sebuah proses yang dulunya menjadi sifat-sifat yang disukai manusia, sekarang mulai menyukai sifat yang berbeda. Sedari dulu, kebanyakan ilmuwan memprediksi bahwa masa depan akan menjadi lebih beradab, lebih pintar, sopan, dan damai. Namun faktanya, sebagian dari generasi muda saat ini banyak yang berpakaian seenaknya, mengumbar-ngumbar tubuhnya hanya untuk dikonsumsi semua orang yang bukan muhrimnya, dan bahkan ada sampai yang berani melakukan kekerasan kepada yang lebih tua, sehingga bisa disimpulkan bahwa evolusi tidak selalu menambah kecerdasan. Yang paling miris adalah banyak keluarga yang sejahtera dan punya pendidikan baik justru memutuskan untuk menunda-nunda punya anak dengan alasan takut mengganggu karirnya. Sebaliknya, keluarga yang kurang sejahtera dan kurang dalam pendidikan malah hobi sekali membuat anak, sehingga apa yang terjadi dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun, manusia dengan tanda kutip bodoh menjadi kaum yang lebih dominan dan memenuhi permukaan bumi ini. Pada tahun 2005 di markas militer AS ada seorang yang mungkin akan mengubah sejarah dunia. Dia bernama Joe, seorang tentara yang bertugas sebagai penjara perpustakaan militer yang kebetulan mendapat tugas baru untuk menjadi subjek dalam sebuah proyek rahasia militer ditemani seorang mantan kriminal bernama Rita, di mana proyek ini sendiri adalah untuk menguji sebuah hibernation pod atau kotak hibernasi. Seperti halnya beruang kutub melakukan tidur panjang, mereka akan dimasukkan ke dalam kotak tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Dan ingat, proyek ini sangat-sangat rahasia, yang saking rahasianya hanya jenderal dan beberapa staf saja yang mengetahui tentang proyek rahasia ini. Hibernation project was one of the army's most ambitious. But it was not. Belum juga 1 tahun, proyek ini harus tenggelam bersamaan dengan ditangkapnya sang jenderal berikut para stafnya gara-gara kasus korupsi, sehingga Joe dan Rita harus terlupakan dengan diruntuhkannya gedung fasilitas rahasia tersebut. Followed, the base was closed. The entire project was simply forgotten. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan manusia semakin lama semakin menurun, bahkan mencapai tingkat terendah dari kecerdasan seekor keledai, sehingga apa yang terjadi? Ya, permasalahan dasar seperti sampah sulit untuk mereka musnahkan, karena faktanya para ilmuwan sibuk mencari cara untuk mempertahankan ereksi supaya tahan lama. Tepat pada tahun 2505, tumpukan sampah menjadi seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi hingga terjadi longsor besar yang tak sengaja membuat kotak milik Joe akhirnya terbuka. Sampai sini Joe masih belum menyadari sedang berada di tahun yang berbeda. Bahasa yang digunakan masih sama bahasa Inggris, tetapi lebih teka hati. Bahkan rumah sakit yang seharusnya bersih dan terawat nampak seperti gedung tak terurus dengan para pasien yang sama tak terurusnya. Dengan maksud ingin menghubungi pangkalan militer tempatnya bertugas, Joe malah diarahkan pada seorang dokter yang melakukan pemeriksaan tidak jelas yang pada akhirnya membuat Joe sadar jika dirinya telah tertidur selama kurang lebih 500 tahun lamanya. Joe sekarang berada di tahun 2505 ketika dunia sedang mengalami krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis yang lainnya. Bahkan film yang dianggap film terbaik yang mendapatkan piala Oscar adalah sebuah film yang hanya menampilkan bokong seseorang yang berdurasi 2 jam tanpa henti. Perlu diingat bahwa semua orang di tahun ini memiliki identitas masing-masing berupa tato pada lengan mereka, sehingga ketika Joe diketahui tidak punya itu, maka dia ditangkap oleh polisi dan langsung menjalani persidangan dengan hakim dan para saksi yang tidak kalah bodohnya.
lawyers, so put your hands and give it up for. Tak diduga pengacara yang akan membela Joe di persidangan ternyata adalah Prito, orang pertama yang Joe temui ketika baru bangun dari tidurnya yang karena apartemennya rusak gara-gara Joe. Prito yang seharusnya menjadi pengacara pembela pun justru malah ikut menyudutkan si Joe hingga dia harus dijatuhi hukuman penjara. Say I stole, you're my lawyer. And I object! I object! Di sisi lain, Rita, sang kriminal rupanya sudah bangun lebih dulu, yang karena di zamannya dia berasal dari lingkungan yang kurang berpendidikan, maka Rita tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan orang-orang bodoh di tahun ini, yang justru membuat Rita mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil menipunya. Wait a baby. Thank you very much, young man. Kembali ke Joe yang sedang diberikan tato identitas yang karena komputer di tahun ini sama lemotnya dengan otak orang-orang pada umumnya, sehingga Joe kesulitan mengatakan nama aslinya dan justru harus diberi nama Not Sure. My last name is not sure. Thank you. No, what I mean is my name is Joe. Sebelum dijebloskan ke dalam sel, Joe harus menjalani tes IQ untuk melengkapi data identitasnya yang dikira harus menjawab pertanyaan yang sulit. Ternyata pertanyaannya malah semudah itu. Tes ini nampak seperti tes untuk anak kecil, bahkan balita seperti anak Lesti pun sanggup untuk melewati tes ini dengan sangat mudah. Lord, I wonder my Tiba di penjara, Joe jelas akan menjadi bulan-bulanan semua narapidana IQ rendah di penjara ini, sehingga dengan memanfaatkan kecerdasan standar yang dimilikinya, Joe berhasil mengelabui seorang sipir seperti sedang memanfaatkan seorang anak kecil. Maybe check those files back there. Tidak pergi untuk cari tempat sembunyi, Joe justru mendatangi apartemen milik Prito, si pengacara, untuk memohon bantuannya, di mana Joe meyakini bahwa dirinya terjebak di tahun ini gara-gara tak sengaja masuk mesin waktu yang dibuat oleh militer karena ini adalah masa depan. Joe percaya bahwa mesin waktu pasti sudah berhasil diciptakan dan bukan benda yang asing lagi, di mana Prito mengiyakan hal tersebut dan tahu di mana lokasi mesin waktunya, sehingga Joe mengiming-imingi sebuah uang agar Prito mau mengantarkannya ke lokasi tersebut. How many billions? 30, Friedel. $30 billion. Disinilah letak betapa konyolnya orang-orang pada zaman ini karena akibat dari rendahnya IQ mereka, maka Joe bisa dengan begitu mudah menipu dan membual tentang penjumlahan matematika yang membuat Prito tergiur dengan tawaran tersebut. Go get my billions. Yeah, sure she is. Saat mereka pergi itulah secara kebetulan Rita muncul di pinggir jalan, sehingga Joe segera mengajaknya untuk masuk dan menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada mereka berdua. Faktanya Rita justru malah nyaman tinggal di zaman ini karena dengan kecerdasan yang dimilikinya, dia bisa meraup keuntungan dari berbagai lelaki hidung belang yang ditemuinya. Being with us as bad as that sounds. Wait, what are you doing? Why are we slowing down? Turned off my banner. Tepat saat mobil Prito mogok, muncullah beberapa petugas kepolisian yang datang untuk menangkap Joe, di mana aksi penangkapan ini sangat amat belegug sekali, yang saking belegugnya salah satu polisi bahkan salah mengarahkan bazukanya yang justru malah menimbulkan kecelakaan pesawat. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di sebuah kota yang penuh dengan orang-orang yang tidak kalah bodohnya, yang karena Rita pergi ke toilet dan Prito masuk ke dalam kereta, membuat ketiganya harus terpisah satu sama lain, dengan Joe yang berhasil tertangkap oleh beberapa polisi yang sedang mengejarnya. Look, if you guys are taking me back to that jail, just... Alih-alih kembali ke penjara, Joe justru dibawa ke gedung kediaman Presiden Amerika pada tahun itu, di mana Joe benar-benar terkejut saat mengetahui alasan kenapa dia dibawa ke sini, bahwa ternyata Joe dinyatakan sebagai orang paling pintar di dunia setelah berhasil mengerjakan tes IQ dengan nilai yang sempurna. General.
Dan betapa terkejutnya Joe saat baru mengetahui jika presiden saat ini ternyata bukan berasal dari kalangan politikus atau orang berakal, melainkan seorang pegulat Smackdown sekaligus mantan pemain film dewasa bernama Camacho. Sehingga lagi-lagi Joe harus dihadapkan pada sebuah fakta bahwa semua orang pada zaman ini sudah tidak lagi peduli terhadap latar belakang pemimpinnya, yang penting populer, punya banyak followers, sehingga itu sudah cukup untuk memimpin sebuah negara. Di depan rakyatnya, Presiden Camacho mengumumkan bahwa Joe adalah orang dengan IQ paling tinggi dalam sejarah alias orang paling jenius di dunia ini, sehingga Joe ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri yang akan menyelesaikan permasalahan dunia, yang salah satunya adalah bercocok tanam demi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang saat ini sudah pada level krisis. Karena ditawari imbalan kebebasan, Joe terpaksa menerima jabatan tersebut meski sedikit pun tidak tahu menahu tentang dunia agro dan belum pernah kuliah di IPB. Joe hanyalah seorang pria biasa dengan kecerdasan biasa yang kebetulan terjebak bersama dengan orang-orang bodoh ini. Karena tak mungkin melakukan ini sendirian, Joe pun menunjuk Prito sebagai penasihat pribadinya, yang karena Prito tidak lebih pintar dari seekor lumba-lumba, maka Joe justru malah semakin pusing dengan semua nasihat dan saran-sarannya. Tak hanya Prito, Joe juga meminta Rita untuk dijadikan penasihat keduanya, yang mana ini adalah bagian dari rencana Joe untuk bisa kabur ke lokasi mesin waktu tersebut bermodalkan peta yang dibuat oleh Prito. Namun karena petanya tidak jelas dan tidak praruguh, maka Joe dan Rita pun membatalkan rencananya tersebut. Kembali ke masalah krisis tanaman, Joe melihat bahwa hamparan ladang luas ini sudah mengalami kekeringan selama bertahun-tahun, yang sudah pasti penyebabnya adalah kekurangan air. Namun ternyata air yang digunakan untuk menyiram ladang ini adalah minuman bermerek alias minuman elektrolit atau sejenis minuman Powerade, ale-ale, dan lain-lain, dan yang diproduksi oleh sebuah perusahaan minuman raksasa yang memang menjadi minuman sehari-hari masyarakat pada zaman ini, yang saking bodohnya mereka, air mineral justru adalah air yang menjijikan dan hanya digunakan untuk menyiram tai di toilet saja. They wanted. Joe didn't know any of this, but he Dengan penuh kesabaran, Joe mencoba menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup termasuk tanaman, dan minuman yang mereka konsumsi selama ini adalah minuman elektrolit yang tidak memiliki kandungan yang cukup untuk menumbuhkan tanaman. Namun meski Joe sudah habis-habisan menjelaskan semua itu, para staf kepresidenan tetap tidak mengerti, sehingga Joe memilih cara lain, yakni dengan mengklaim bahwa dirinya mampu berbicara dengan tumbuhan. the Dust Bowl. As Secretary of the Interior, Joe ordered Akibat dari keputusan Joe tersebut, seluruh karyawan perusahaan pun melakukan demonstrasi di depan gedung presiden untuk menyuarakan tentang keputusan Joe yang sudah menyebabkan banyak dari mereka dipecat oleh perusahaan, sehingga Joe akhirnya disalahkan atas kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Pada akhirnya Joe harus kembali dimasukkan ke dalam penjara dengan kaki yang dirantai agar dirinya tidak melarikan diri, di mana Joe akan menjalani sebuah hukuman khusus, yakni harus melakukan duel truk di sebuah stadion dengan disaksikan langsung oleh para karyawan perusahaan yang benci kepadanya. Di sini Joe akan melawan 2 truk penghancur beserta 1 truk raksasa yang ukurannya sangat besar, saking besarnya bahkan sampai menghancurkan stadion ini. Sedangkan truk yang akan Joe kendarai merupakan mobil biasa dengan senjata yang diambil dari mainan kesukaan cewek bertopeng di Indonesia, sehingga akan cukup sulit bagi Joe untuk menghadapi masalah yang satu ini. Terlebih lagi, batu yang mengikat kakinya harus dibawa tepat di atas mobilnya.
Dan ya, Joe berhasil selamat berkat rantai yang mengikat kakinya, di mana semua orang tiba-tiba teriak saat lawan duel. Joe masih selamat dan bersiap untuk membakar dan meledakkan Joe di tengah lapangan. Di tempat lain, Rita dan Prito nampak kasihan melihat Joe yang harus menjadi bulan-bulanan semua orang, di mana Rita tak sengaja melihat satu tanaman yang tumbuh tepat di pengarakan rumahnya, sehingga mereka berdua segera meluncur ke stadion untuk memberitahu Presiden Camacho tentang keberhasilan ini. Frito, look! It's working everywhere! Karena Rita dicegat penjaga dan Presiden Camacho terlalu fokus menonton, Rita pun harus menggunakan cara lain atau alternatif lain untuk membuat Presiden dan semua orang melihat semua tanaman di ladang, yakni dengan membayar seorang kameramen amatir untuk pergi ke tanah ladang dengan ditemani oleh Prito yang akan menjadi petunjuk jalannya. Wanna make some money? I like money. Kembali ke Joe yang masih dikejar oleh lawan duelnya, dia melihat sebuah kesempatan untuk bisa selamat, yaitu dengan meraih sebuah mic dan mencoba untuk berpidato di depan orang-orang ini. Dengan pemilihan kata yang tepat, nada yang tegas, kalimat yang jelas, Joe berharap bisa menginfluence dan membuat haru orang-orang yang mendengar pidatonya. Namun pada kenyataannya, jangankan haru, mengerti saja belum tentu, sehingga jangan salahkan saya apabila Joe akan tetap mati di tangan lawannya. Ya, Presiden Camacho pun menyelamatkan nyawa Joe setelah Rita dan kawan-kawan berhasil menampilkan tanamannya di layar, sehingga Joe akhirnya dibebaskan dari tuduhan dan menjadi pahlawan untuk semua rakyat. Berkat kesuksesannya, Joe pun ditunjuk sebagai wakil presiden dan menjadi harapan yang akan membawa semua orang menuju peradaban yang lebih baik. Sementara mesin waktu yang pernah Prito ceritakan, nyatanya hanyalah sebuah taman bermain dengan beberapa visual tentang sejarah di masa lalu. Welcome to the Time Machine. 1939, when Charlie Chaplin and his take over the world. So you knew this? Seiring berjalannya waktu, Joe akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dengan Prito sebagai wakil presidennya, sementara Rita dinikahi Joe sebagai orang yang sama-sama berasal dari masa lalu. Joe dan Rita kini memiliki 3 anak yang merupakan 3 anak paling pintar di dunia pada zaman itu, sementara si wakil alias Prito menikah dengan 8 wanita dan memiliki 28 anak, sehingga sejarah tampaknya masih akan begini-begini saja. Namun setidaknya Joe berhasil membalikan nasibnya sendiri dan cukup baik untuk seorang pria yang punya kepintaran rata-rata. Joe didn't save mankind. Tamat, ending yang cukup mengstupidkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bodohlah selayaknya manusia, jangan seperti hewan. Saya G pamit undur, di see you next video dan sampai jumpa.